Mas Andri sudah liputan untuk PSS sejak tahun 2009 sampai hari ini. Saya kamera saya diminta, Mas. Saat itu kamera saya itu mau diminta, Mas. Ya, Dia bilang itu skop PSS, itu skop PSS ya. Padahal posisi saya wartawan dan Ya. saya masih pakai ID pers, ya. ID pers saat itu. Kamera saya. Mungkin momen kita PSS kembali ke Liga 2 ini menjadi momen apa ya, Mas? Menjadi momen kita untuk koreksi, Mas. ya. Jumpa lagi teman-teman di Jaban Garis. Hari ini bersama Mas Andri Yudiansyah. Mas Andri Yudiansyah ini wartawan KR, wartawan olahraga yang PSS banget. Kenapa PSS banget? Karena Mas Andri sudah liputan untuk PSS sejak tahun 2009 sampai hari ini. Kurang lotok apalagi coba ini. Dan Mas Andri ini PSS malah justru sejak sebelum lahir karena ayahandanya Pak almarhum Sukadi itu sudah meliput PSS juga dari era mungkin 80-an. Nah, nanti kita tunggu ceritanya seperti apa. Kita ulik Mas Andri secara khusus di episode Jaban Garis hari ini. Mas Andri, halo. Siap, halo Mas Erwin. Oke, Mas. Mas Andri ini salah satu saat ini di KR adalah orang yang paling lama mengikuti PSS. Nah, Mas Andri mungkin apa Mas cerita yang paling berkesan? Mungkin kan ini sejak 2009 berarti sudah berapa tahun ya sampai hari ini? Kalau dihitung ya wis lumayan, Mas. Karena 2009 sampai sekarang ya 2025 16 tahun. 16 tahun ya? 16 lama tahun. banget ini. Saya tidak berubah dan masih tetap liputan di BSS. Asik. Mas, apa Mas cerita yang mungkin Mas Andri boleh ceritain yang paling berkesan mungkin dari 2009 sampai hari ini, Mas? Oke. Yang pertama saya ceritanya ini dari Bapak dulu ya, Mas. Oke. Oh iya. Dari zaman Bapak dulu sehingga saya masih kental dengan PSS itu seperti apa gitu. Ya. Jadi Bapak saya itu dulu peliput PSS, Mas. Yo. Sebenarnya peliputan olahraga dia liputannya PSS sama PSIM juga. Cuma Bapak lebih banyak di PSS Ya. saat itu ya. Ya. Dan saya nonton PSS itu sejak saya masih SD, SMP sama SMA. Oke. Tapi kalau SD dulu saya masih barengan gitu, baru di SMA saya boleh lepas nonton sendiri, nonton sama teman-teman gitu baru boleh. Dan bapak saya itu dulu tidak hanya menjadi wartawan, Mas, Oke. tapi juga dia jadi pengurusnya SKAP PSSI Sleman, sama dengan saya sebenarnya, Ya, dan itu turun. Terus menjadi media officernya PSS di zaman dulu ya. ya, bisa dibilang seperti itu, tapi di zaman dulu gitu. Jadi pengurus panpelnya PSS waktu PSS pertandingan, nah, itu di zaman dulu. Oh, berarti zaman-zaman cilik apa Mas privilege no? Ya itu, kudune aku udah privilege ya, Pak. Kudune aku udah privilege. Tapi bapak saya itu punya apa ya? Punya aturan sendiri buat anak-anaknya, Mas. Saya sebenarnya berharap bapak tuh punya, dan saya pengen saya itu punya privilege. Jadi bapak ini ngenai privilege aku untuk nonton PSS tuh. Sebenarnya Bria itu bisa. Karena dulu tiketnya masih tiket yang Kertas kan, Mas. ya. Bisa sobek-sobekan gitu kan. Nah itu saya pernah bilang sama bapak, Pak, aku harus nonton PSS gitu. Aku sih di Lombok, gitu. Iya. Tapi sama bapak itu tidak pernah boleh, Mas. Dia pernah bilang, setiap kamu membeli tiket berarti kue ini ngewangi klub kue untuk berdiri tegak. Oh. Nah, jadi kalau dulu terkenal no tiket no game, saya sudah no tiket no game sejak lahir. Gitu. Saya no tiket no game sejak saya masih nonton PSS di awal, saya no tiket no game Sudah diterapkan itu ya, Mas, ya? diterapkan. Dari Bapak Bahkan sendiri. nonton sepak bola lokal Ya, ya, Mas. ya. Dulu kompetisinya kompetisi PSS dulu ya. Yang dulu mainnya di stadion-stadion seperti Stadion TGP. Ya, itu nonton itu kan kalau dulu pakai tiket, Mas. Sekarang aja yang nggak ada tiketnya. Kalau dulu pakai nonton, dan itu pun saya sudah tidak boleh Beli tiket masuk ya, Mas? secara gratis loh, Mas. Ya harus beli tiket. Karena itulah, jadi no tiket no game itu saya sudah dari dulu sudah tiket no game. Itu tertanam ya Mas ya. Sudah tertanam. Jadi Berarti memang apa Mas Mas Andri itu sudah apa ya cinta dan jatuh cinta sama PSS itu sudah sejak memang dari kecil ya Mas. iya dari kecil. Karena memang lingkungannya itu Iya. akhirnya di PSS ya. Iya. Nah itu terus kemudian ceritanya Mas Andri, kemudian terus boleh bilang kan meneruskan almarhum bapaknya Mas Andri untuk kemudian liputan di PSS. Ini piye Mas dalane mbiyen Mas? Ya 2009 itu Mas saya. Tadi 2009 Bapak masih di KR. Ya, ya. Tapi
lalu di Merapi butuh wartawan olahraga mas. Koran Merapi ya mas? Ya koran Merapi dulu. Ya. Nah, terus saya masuk, lah akhirnya sama redaktur saya saat itu ya sudah langsung diminta di PSS gitu. Oh sempat duet mas berarti sama. Iya, saya ketemu di lapangan tuh sering. Iya, soalnya beritanya oyak-oyakan mas. Jadi kalau dulu beritanya oyak-oyakan. Jadi bapak saya punya informasi ini, Ya. tapi dia nggak kasih tahu ke saya. Jadi saya telat, saya berita aku telat soalnya misal perekrutan pemain asing, no bapakku wis ngerti nih, aku udah ngerti. Akhirnya aku sih di redaktur ya. Tapi persaingan yang ngomong ya. Persaingan di rumah mas. Gitu. Tapi itu piye mas? Akhirnya seru atau gimana? Menikmati? Iya menarik aja mas, menarik aja. Ya seru karena kita bisa melihat PS dari lebih dekat kan ya mas. Yo karena saya dulu sudah suka, jadi terus aku liputan yang ini kayak neng omai wae kan gitu. Kebetulan banyak teman-teman di PS yang saya kenal juga kan gitu, dari bapak saya, terus saya juga kenal, bapak saya juga kenal, jadi yo masuknya mudah ya mas? Iya masuknya mudah aja. Blending ke masuknya mudah, masuknya mudah, enak gitu lah. Terus 2009 sampai hari ini berarti Mas Andri 16 tahun itu jadi saksi dan jadi pengabadi banyak banget momen PSS. Nah, apa Mas yang paling diingat Mas Andri, kemudian momen paling bagus, apa momen paling dikenang apik apa Mas saat meliput PSS? Saiki sing apik sik engko sing apik nek. Sing apik apa ya Mas? Ya banyak sih ya Mas, banyak keseruan-keseruan yang terjadi mungkin di lapangan gitu, banyak banget Mas. Tapi ya banyak lah Mas. Tapi kalau yang bekas dari saya justru masalah yang jelek ya. Teman-teman apa Mas? Maaf. Karena saya punya momen itu yang sulit banget tak lupakan itu Mas. Itu kalau tidak salah di September 2011 ya Mas. Bulan September 2011 atau 2013 ya. Saat tandang di Stadion Manahan itu. Oh, di Manahan ya. Dulu waktu kita sempat terjadi masalah itu di Liga 2 ya Mas? Liga 2 ya. Liga 2 ya. Liga 2. Nah, itu waktu setelah crash di Stadion Maguwarjo. Oh, terus di putaran sebelumnya. Sebelumnya, terus putaran kedua kita main di Manahan, Mas. Main di Manahan di putaran kedua. Nah, itu kebetulan saya memang berniat untuk liputan. Memang saya berniat untuk ikut liputan saat itu. Lalu karena saya punya kedekatan khusus dengan almarhum Pak Suparjiono. Saat itu sebagai kalau tidak salah manajer ya. Manajer itu. Pak almarhum Suparjiono itu adiknya Pak Mbah Bardi. Oh ya. Nah, itu saya punya kedekatan dengan beliau sehingga saat itu beliau tanya sama saya di pagi hari karena kita berangkatnya kalau tidak salah siang. Dari malam hari dia sudah tanya. Arep melu PSS ora sesuk ning Manahan. Oh nggih Pak, siap. Ya wis kowe ketemu karo aku wae nang omah, kemudian mlaku bareng aku gitu. Siap, ya wis. Akhirnya kita sama saya berangkat sama Pak Parji. Ke Solo Mas saat itu. Terus kita berangkat sekitar jam 10 lah. 10 terus sampai di Solo jam 12-an ya. Itu kita di hotel. Kita di hotelnya para pemain dulu. Sebentar, di hotel para pemainnya sebentar. Habis itu Pak Parji bilang, kowe mangkate bareng bis supporter wae. Paling bis pemain wae. Bareng bis pemain wae gitu. Oh ya, oke Pak. Saya akhirnya berangkat bareng bis pemain Mas. Bareng bis pemain. Habis itu berangkat ke sana sampai di stadion turun dari bis cawas Mas. Udah nggak enak Mas. Itu pengalaman yang paling saya rasakan sebagai wartawan di saat itu Mas, sebagai wartawan lah ya, saya turun dari bis US ora kondisinya nggak enak, lalu saya turun, kan kita datang di awal Mas, jadi sampai stadion itu beruput, 2 jam sebelum kick off sebelum sudah sampai, belum ada supporter yang ada di stadion, belum ada Mas sama sekali itu. Saya cuma mengamankan, saya punya kamera, saya duduk aja di pinggir lapangan, saya potret-potret, walaupun tidak ada apa-apa saat itu, belum terjadi apa-apa. Lalu selebihnya rame lah, baru sudahnya masuk supporter dan macam-macam. Saya sudah keluar Mas, saya sudah keluar terus motret. Mungkin ada yang tahu kalau saya itu turunnya dari bis pemain ya Mas. Begitu ada salah satu supporter masuk Mas, dan itu masih saya ingat sebenarnya, namanya pun saya masih ingat sebenarnya. Kamera saya diminta Mas, saat itu kamera saya itu mau diminta Mas.
Dia bilang itu skop PSS, ya padahal posisi saya wartawan dan saya masih pakai ID pers, ID pers saat itu. Kamera saya mau diminta mas, bahkan card saya itu mau diminta mas. Akhirnya saya tidak mau untuk tidak diperbolehkan masuk ke pinggir stadion. Saya nggak boleh. Terus saya diminta untuk tetap ke atas bareng supporter sama teman-teman pers yang tulis, karena saya kan foto ya. Saya mau ambil foto nggak boleh. Terus saya diminta untuk tetap di atas. Di atas pun sudah ramai, sudah wah. Di atas mas, saya nggak pernah di stadion itu merokok, teman-teman. Jadi saya tuh nggak merokok tembakau. Memang saya nggak merokok. Tapi di atas itu saya minta rokok karena saya saking takutnya mas. Jadi saya sampai merokok tuh habis beberapa batang. Bukan karena saya suka ngerokok. Enggak mas, karena saya takut. Karena saya takut. So rokok aja mas gitu. Karena saya takut. Keringet dingin sudah. Karena melihat yang terjadi itu sampai kayak gitu. Keringet dingin. Habis itu babak pertama kan sudah caos mas. Babak pertama sudah caos. Pemain PSS masuk mas. Babak pertama saya itu main PSS masuk. Saya di atas itu pak. Di tribun. Saya sudah pikir 15 menit pertama, 15 menit di waktu jeda itu. Pemain PSS nggak mau keluar mas. Nggak keluar. Tak tunggu lagi 30 menit mas. Nggak mau keluar juga. Saya pikir kalau saya nggak nekat saya nggak pulang mas. Karena saya harus bareng sama pemain gitu loh. Ya udah, akhirnya saya beranikan diri untuk turun mas. Begitu turun, saya langsung masuk base-nya ruang ganti pemain. Aman saya mas. Ternyata benar. Setelah itu kita harus pulang dengan Barakuda, mobilnya polisi. Sampai stadion. Sampai kembali langsung balik ke Sleman. Langsung balik ke Sleman tanpa mengikuti babak kedua mas. Dan nggak enak ya mas ya. Berarti pengalaman ya. Ya itu pengalaman salah satu pengalaman yang nggak enak mas. Setelah itu, habis itu saya ketemu lagi dengan Pak Manajer di rumahnya. Lah sampean sama tungguin dalam pak. Wes aku balik disini. Itu pengalaman tidak terlupakan saya bareng sama teman-teman di PSS. Gitu. Dan itu diharapkan apa ya mas? Itu masa-masa kelam yang sudah nggak akan terulang lagi di sepak bola Indonesia ya mas. Dan saya yakin insya Allah, gitu ya, mas, tidak akan terulang lagi hal-hal semacam itu. Kita sama-sama berusaha untuk itu ya mas. Iya, terus menyuarakan untuk menjaga kondusivitas itu bersama-sama mas. Wah, serem memang ceritanya di era-era dulu dan mudah-mudahan selesai. Tidak ada apapun sepak bola ya sekedar sepak bola hiburan apapun itu fanatisme ada di dalamnya tapi dengan situasi yang baik ya mas, yang sama-sama menjaga. Iya, kita cukup bermusuh sebagai supporter itu 45 menit kali 2 jam. Setelah itu kita di luar ya teman. Konco main, konco ngopi. Siap. Wah, mas, terus Mas Antri mungkin apa ya? Kan PSS itu setiap musim jelas punya cerita tersendiri pasti. Iya. Nah, Mas Antri melihatnya dari 2009 sampai mungkin 2024 kemarin, mungkin kan naik turunnya PSS, kemarin musim yang mungkin nggak terlalu baik untuk PSS sampai turun lagi. Nah ini apa mas yang Mas Antri lihat mungkin dari kacamata media yang mengikuti PSS? Oke. Mungkin momen kita PSS kembali ke Liga 2 ini menjadi momen apa ya mas? Menjadi momen kita untuk koreksi mas. Jadi menjadi momentum untuk PSS untuk mengkoreksi apa yang harus evaluasi diri taruhlah seperti itu. Berarti momentum turun ke Liga 2 ya udah kita nikmati dengan itu menjadi momentum untuk evaluasi diri apa yang kurang di saat kita berada di Liga 1 itu apa yang kurang kita perbaiki lagi dulu, kita coba lagi di Liga 2. Jika Liga 2 nanti kita bisa ikuti terus lalu promosi lagi, setidaknya fondasi tim ini kuat, sudah jadi kuat dulu mas. Jadi secara tim fondasinya kuat dulu, secara manajemen kondisinya kuat dulu, secara klub secara keseluruhan dia sudah kuat dulu gitu. Jadi terus enak jalannya. Ya kalau kita ingat musim lalu kan mas, kita juga kemana-mana ikut PSS ya mas. Waktu main di mana juga kita nggak pernah absen untuk liputan PSS. Kita kan merasakan sendiri bagaimana kemudian pergantian pelatih sampai 3 kali. Iya. Kalau pergantian pelatih berapa musim ini kan memang pergantian terus ya mas. Iya kan? Ekstrim ya. Ekstrim kan. Kalau yang kemarin itu sejarah ya 3 kali. 3 kali ya. Kalau biasanya kan cuma 2 kali. Nah ini kita kan tahu ya mas, apa kemudian tim itu benar-benar mungkin secara di luar kelihatan kondusif, tapi di dalam pasti akan banyak gejolak ya ketika nahkodanya berubah kan pasti akan kapalnya akan kebijakannya di kapal akan berubah. Nah ini apa mas, apa yang bisa kita tangkap dari kemarin mas, yang mungkin nggak
nggak boleh dilakukan PSS lagi di musim ini dan musim ke depan. Nah, mungkin membentuk tim itu tidak bisa dilakukan secara instan, Mas. Ya. Jadi tidak boleh membentuk tim itu kita pikir secara instan langsung jadi terus langsung bagus. Tuku tok, Nah, ya, Mas, ya. tuku tok gitu dengan dana yang besar. Punya uang ya PSS Punya ya, uang, jelas. terus asal beli Ya, ya. beli pemain gitu kan. Menurut saya tidak bisa terus seperti itu ya, Ya, Mas. ya. Saya pikir Sleman itu potensinya gede loh, Mas. Sepak bolanya Sleman itu potensinya besar. Ya. Sekarang dilihat dari kabupaten kota lain yang punya lapangan dengan standar yang bagus. Sleman paling banyak. Sleman mungkin paling banyak. Ya. Klub anggota ASKA PSI Sleman yang dulu masih dulu PSS Sleman ya, kalau Anggota Persikatan. PSS sekarang ada Itu yang- pun besar ya, Mas. Gede. Ada kalau nggak berapa salah klub, dah? 83 ya. 80-an. Iya. 83 ya Mas kita ya, Mas? 80-an. Itu dari divisi apa? Divisi 3, Divisi dua, 2, 1, Satu ya. super. Super ya. Wah, Iya. akeh tenang. 83. Banyak. Potensinya sebesar itu ya. Iya, potensinya sebesar itu, Mas. Tapi kan kadang ini yang tidak menjadi perhatian kan, Mas. Jadi dalam artian gini, Mas. PSS dan ASKA PSI Sleman Ya. itu sebenarnya mereka punya hubungan. Ya. Walaupun hubungan itu sekarang beda karena mereka masih amatir dan ini profesional. Profesional, ya. Walaupun secara keterkaitan mereka tidak Sangat- ada hubungan ya, langsung, tapi secara historis mereka tuh satu. Dekat ya satu ya. Kan tujuannya sama sepak bola Sleman Ya, sebenarnya ya. Cuma menyatukan di antara dua sisi ini yang sekarang berbeda kan. Yang itu yang belum dilakukan dengan baik mungkin di antara itu. Tapi bisa ya Mas ya? Sebenarnya bisa ya? banget, Mas. Representasi sepak bola Sleman itu Ya. bukan hanya PSS Ya. dan juga bukan hanya supporter, Mas. Dan kalau PSS pengen menggandeng representasi dari sepak bola Sleman, itu tentu tidak hanya supporter, Ya, ya. bukan juga dengan Pemkab Ya. Sleman juga, tidak hanya itu. Tidak hanya Tapi itu ya. klub anggota ASKA PSSI Sleman itu juga merupakan representasi dari sepak bola Sleman Sleman. ya, yang Karena- jumlahnya sangat besar. itu tadi ya, Iya Mas, ya. kan gitu. Ya. Klubnya ada, Ya. punya SSB juga ya. Mereka itu bagiannya dari PSS Ya, Sleman. ya. Karena setiap pemain SSB itu berkeinginan untuk memperkuat PSS. Ya, kan gitu. tujuannya pasti itu Tujuannya ya. kan Tujuannya pasti itu, cita-citanya pasti. Iya kan, mereka Ya. main pengen latihan. Ya. Kan tujuannya aku pengen memperkuat PSS Sleman. Ya. Dan itu dibayangkan berapa ribu orang yang Ya. mau kan. Iya, betul. Nah gitu. Jadi membentuk tim itu tentu tidak bisa instan. Ya, ya. Jadi kalau terjadi keterlibatan antara ASKA Ya. bareng-bareng lah Ya. jalannya, baik di sepak bola amatir di level perserikatan melalui ASKA PSSI Sleman dengan PSSI senior, jika mereka bisa menggabungkan satu sistem yang sama atau mereka bisa berkolaborasi dalam pembinaan Ya. sepak bola Sleman, saya yakin untuk bisa promosi, untuk membuat tim di level bawah hingga level atas hingga kelompok usia, saya yakin itu akan mudah, Mas. Oke, Mas, aku jadi ingat ini nanti mungkin kita diskusi dan koreksi ya. Aku mengikuti PSS kan memang juga pertama kali nonton bola itu memang baru malah justru di PSS Sleman aku. Meskipun aku main PSIM ya, tapi justru pertama kali itu di Sleman di Tridadi saat promosi pertama kali tahun 2000 ya, benar ya Mas. Nah itu aku ingat betul. Saat itu banyak banget pemain yang lokal dari hasil kompetisi di internal. Iya. Kalau aku nggak salah di situ ada Mas Bagongan Sori, ada Ya. Mas Iksan, ada Mas Muslih juga ya kayaknya. Ya, Agus Purwoko. Agus Purwoko itu yang era-era yang setelahnya ya 2000-an kan. Tapi saat itu melihat memang tim itu secara nama besar memang kalah mungkin sama Pelita Solo, sama PSM Makassar, sama Arema. Itu mungkin kalah mentereng, tapi secara permainan oke gitu loh Mas. Iya. Bisa berbicara banyak di liga saat itu. Nah, iki pembentukan itu emang nggak instan apa memang piye Mas? Dirimu melihat itu kan kita nggak bisa jauh ya dari itu, dari awal kali PSS pertama berlaga di kompetisi yang dulu kan Liga Bank Mandiri kan sudah profesional ya berarti. Iya, Nah, itu sudah kan pro. benchmark juga ya sebenarnya untuk PSS. Piye Mas? Iya, sebenarnya itu tadi, Mas. Berarti potensi klub Sleman itu sebenarnya Besar banyak. ya? Besar, Mas. Besar. Bisa dicari dari situ Tidak, ya, sisi dicari dari pemainnya. situ bisa. Apalagi sekarang kita di Liga 2 ya. Yang secara grade-nya ada di bawahnya Liga Superliga 1. sekarang, Ya, Superliga Superliga. ya, di bawahnya Superliga. Jadi
justru itu menjadi kesempatan bagi kita untuk melihat lebih jauh bagaimana kualitas pemain-pemain asli Sleman. Apalagi yang kemarin ada masalah soal U21-nya ternyata belum dapat ya kayaknya. dapat ya. Belum Nah, ada kenapa yang kita siap. nggak melihat ke dalam Ya, kan ya, gitu. ya. Kita melihat ke dalam lagi Ya. gitu. Sebenarnya kompetisi ASCAP juga berjalan ada Ya. walaupun tidak terus rutin setiap tahun Ya. gitu karena anggaran ya. Ya. Tapi itu sudah cukup banyak pemain yang ditelukan dari sana. Ya, Jadi ya. mungkin kita mengulang lagi untuk bisa merangkul mereka-mereka di klub, di perserikatan, di bawahnya ASCAP itu akan sangat bagus karena potensinya yang muncul dari sana juga banyak. Kalau misal nanti nyari pemain kan ini Sleman lagi persiapan di Porda. Oh, Porda Sleman, ya. Porda juga bisa dilihat potensinya sejauh apa. Mereka jelas KTP nih Mas. Ya, orang Sleman ya Mas. KTP-nya jelas Ya, Sleman. ya. Yang untuk Porda itu kan KTP-nya Ya. harus daerah. Dan itu ternyata ada. Dan pemain yang kualitas juga banyak muncul dari sana juga yang kita bisa gunakan. Lihatlah gitu ya, Ya, PSS. lihatlah gitu. Itu Ya antara ya itu tadi kolaborasi itu yang Ya, penting. ya, Jadi kolaborasi antara PSS dan ASCAP dan apa ya ekosistem sepak Di bola di Sleman, ya. bawahnya itu harus dijaga aja, Ya, Mas. ya. Kalau itu bisa, insya Allah mudah Ya, ya. untuk di Sleman cari pemain-pemain. Ya. Insya Allah ada banyak. Ini mungkin optimis juga ya Mas. Kita nggak bisa mengesampingkan ini tahun ini kebetulan di direksi yang bisa mengambil keputusan kan ada sosok Mas Yoni ya. Itu kan yang notabene orang Sleman ya, yang mungkin harusnya bisa menjadi jembatan yang baik misalnya komunikasi ke siapapun di ekosistem sepak bola Sleman. Mas Antri melihat itu gimana Mas? Ya tentu bagus ya, Ya, Mas. ya. Keberadaan Mas Yoni juga di sebagai pemegang kekuasaan di atas ya. Sekarang kan dia Itu, memegang. tentu bagus Ya. karena dia sosok yang asli Sleman Ya. juga, terus dia juga tahu banyak seluk-beluknya soal sepak bola Sleman juga. Ya semoga dia bisa menjadi jembatan yang bagus nanti. Membangun Kalau- lagi sinergi bareng-bareng. Iya, bangun lagi sinergi dengan klub, Ya, bangun ya. lagi sinergi dengan supporter, Ya. bangun lagi sinergi dengan komunitas olahraga, komunitas sepak Ya, bola di ya. Kabupaten Sleman. Jika itu bisa berjalan, saya yakin kok Mas. Oke ya Mas ya. Oke, Mas, Mas. langsung cita-cita Iya, naik lagi. kan gitu. Bisa Tinggal lebih. mau dari kelompok usia berapa kan ada semua Mas. Iya, iya. Jangan mau nyari dari kelompok usia 9 tahun ada kok di sini. Oh, iya. 9, 10 tahun, bahkan 8 tahun ada. Ya, ya. Mungkin SSB-nya banyak. Banyak sekali ya. Banyak, Salah satu yang terbanyak di DIY ya Mas ya. Oh, Lah, paling, iya. paling banyak gitu ya. Iya Sleman mungkin ya? paling banyak Ya, kan ya. gitu. Kan banyak. Lah kenapa kalau mau ambil 8 tahun, 9 tahun, bahkan 10 tahun sampai nanti 21 tahun ada semua Itu Mas. bisa dibina berjenjang dan itu pasti bagus ya. Iya. Dan dia tahu karakter Sleman dengan Iya, kan jelas beda Mas. Jika kita yang memperkuat anak-anak Sleman sendiri kan jelas beda. Oh iya, ya. Hatinya beda Lah, ya. hatinya kan pasti. beda. Sampai ya. Iya. sih. Ya seru teman-teman ngobrol sama Mas Andri ini. Oh ya mau ada pesan Mas nih KRN 2025 28 September 2025 pendaftarannya masih dibuka. Siapapun boleh ikut. Bisa kunjungi Instagram KRN